Ya, bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara yang budiman ya dan dirahmati oleh Allah. Kita mulai bahas soal dari nomor 9. Oke. 9 itu katanya, ya Anda tuliskan ini bahasa saja lah ya. Bahasa saja ya. Bahasa 9. Katanya adalah rataan dari tiga bilangan asli adalah 7. Katakan bilangan aslinya ABC. Maka rataannya 7. Anda tulis seperti ini. Nah, begitu. Bagus banget tulisannya. Alhasil kita punya A tambah B tambah C adalah 21. Ya, next. Jika bilangan asli jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Maka hubungan antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan adalah, jadi ditambah bilangan asli lain, ya, rata-ratanya jadi bilangan asli lagi. Nah, bilangan asli. Yang asli itu N, ya. Berapakah X-nya? Nilai X yang paling kecil. Bilangan asli X. Ya kan kita sudah tahu 21 tambah X ya, per 4. Sama dengan N. Begitu. Ya. Berarti kalau seperti ini, maka berapa X-nya? Biar jadi bilangan asli. X yang terkecil. 1, it's impossible. 2, gak mungkin. 3, 3 mungkin ya. 3 mungkin. Karena kalau 3, rataannya menjadi berapa? 6. Jadi X-nya adalah 3, P-nya adalah 3. P-nya adalah X terkecil. Ya misalnya X-nya sebenarnya mau 5 juga, mau berapa ya? 7 juga bisa kan? Jadi yang terkecilnya 3. 0 nggak mungkin, karena bukan bilangan asli. Dan juga rata-ratanya jadi beda. Maka di sini berarti PS dengan I. Nah, begitu ya. Paham ya? Hapus dong. Screenshot dong. Good. Sekarang nomor 9. 10. 10 katanya adalah X kuadrat Y lebih besar dari 0. Lalu X Y kuadrat kurang dari 0. P-nya adalah X, I-nya adalah Y. Gimana hubungannya mereka? Ya, gimana hubungannya nih? Ini ada beberapa cara sebenarnya ya. Ada cara yang langsung kita tebak. Wah, berarti Anda beruntung. Ada yang harus pakai analisis, berarti Anda pinter. Ya. Ada yang ditebak tapi benar, tapi paham. Oh, Anda genius berarti. Lihat, ini X kuadratnya positif. Ada X kuadrat, ada Y. Kalau hasilnya positif, berarti ini kemungkinannya kalau nggak plus-plus, ya min-min. Begitu. Yang ini, karena hasilnya negatif, oh berarti kalau nggak min plus-min, ya min plus. Tapi di sini kita lihat X kuadrat. X kuadrat wajib hukumnya positif. Atau tak nol lah. Ya. Itu wajib, tak nol. Berarti di sini dalam kasusnya positif. Berarti ini nggak mungkin. Berarti X kuadrat, Y kuadrat pasti plus-plus. Nah, ya, jadi plus-plus. Sedangkan ini bisa jadi plus, ini bisa jadi min plus. Kita sudah tahu X kuadratnya plus, berarti Y-nya plus. Kalau Y-nya plus, ya, di Y-nya plus nih. Sudah tahu nih, Y-nya plus nih. Di kuadratin, ya jadi plus lagi dong. Berarti yang ini nggak mungkin. Jadi Y-nya plus, X-nya nih. Bagaimana hubungan X dan Y? X-nya kita angkanya nggak tahu, Y juga angkanya kita nggak tahu. Dan kita nggak perlu tahu. Karena ya jelas, Y-nya negatif, Y-nya positif. Ya pastilah X itu kurang dari Y. Dengan kata lain, P kurang dari X, P kurang dari Q, atau Q lebih dari P. Begitu, saudara. Jelas, saudara? Ya. Oke, silakan dihapus. Silakan di screenshot. Sudah, 3, 2, 1. Ya. Sekarang, azan dulu. Ya, di pause azan. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nah, P dan Q-nya tidak sama dengan 0, ada hubungan Q sama dengan min nilai mutlak M kali P tambah C. Apakah P kali Q negatif? Kan begitu artinya ya. Pernyataan 1, kita putuskan. Diketahui C-nya 0. Apa yang terjadi kalau C-nya 0? Kalau C-nya 0, maka Q sama dengan min nilai mutlak M kali P tambah 0. Abaikan. Berarti Q dibagi P sama dengan min nilai mutlak M. Nilai mutlak pasti positif.
sebenarnya pasti tak negatif, begitulah ya. Pasti tak negatif. Ya, di sini boleh kita anggap dia pasti positif. Karena nilai mutlaknya positif, diinginkan berarti negatif. Q dibagi P negatif. Dua buah bilangan, hasil baginya negatif. Hasil kalinya sama hasil negatif juga tuh, ya. Singkalah kasa takar kebagian. Ya. 4 bagi min 2 negatif. 4 kali min 2 negatif. Ya memang hasilnya berbeda. Tapi tanda ke positif atau ke negatifannya, ya, it must be same. Pasti sama. Gila. Berarti pernyataan 1 cukup. Ya. Pernyataan 2, M sama dengan 4. M sama dengan 4. Kemana ngaruhnya? Mau 4, mau min 4. Mau 5, mau min 5. Ya. We don't care kan begitu. Kita nggak peduli dia. Jadi 2 nggak ngasih apa-apa. Oke, jadi jawabannya adalah berapa? Pernyataan 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup. A. Good ya. Sekarang nomor 12. Screenshot dong, 321. Nomor 12. Sebuah kotak berisi beberapa bola. Ada kotak tuh. Berisi beberapa bola ya. Dilabeli dengan bilangan bulat positif. 10 dari bola itu, 10 bola dalam kotak dilabeli lebih dari 18. Jadi ada 10 kotak, nomornya itu lebih dari 18, berarti 19 dan seterusnya lah. Pokoknya lebih dari 19. Berarti ya sisanya ada X lah gitu ya. Ada X yang kurang dari, berarti kalau X mah nilainya di antara 1 sampai 18 kan begitu. 1 sampai 18. Jadi kotak tersebut diambil sebuah bola. Peluang bola terambil bernomor 18. Peluang bernomor 18 atau kurang, berarti X. Berarti kan begitu ya, berarti X. Karena satu bola ya berarti X per 10 kurangi X, 10 tambah X kan gitu ya. Ini kalau ambilnya satu bola, berarti tinggal jumlah bola yang ingin diambil per jumlah keseluruhan. Jadilah 2/3. Pertanyaannya adalah OP banyaknya seluruh bola dalam kolak. Kolak. Ini kolak ya, itu tulisannya kolak ya. Tuh, kirain gara-gara puasa, bukan, ternyata memang salah tulisannya. Berapa? Berarti 10 X sama berapa? Kita cari X-nya. Boleh tebak-tebak ya, atau boleh kalau peluang yang ini adalah 2/3, berarti yang ini yang 10 ini ya kan 2/3 ya. Nih 2/3. Tahu dong kalau ini berapa, bukan 2/3, ini 1/3 ya. Karena ini kan peluang yang lebih dari di antara 1 sampai 18, 2/3 ya, berarti kalau yang lebih dari 18 yang ini berarti dia 1/3 peluangnya. Ya, begitu. Berarti di sini didapatkan ya X-nya 20 atau total bola keseluruhannya adalah 30 total bolanya. Jadi P-nya itu 30. Berarti P sama dengan Q. Ya, mau kamu nyari X-nya manggalah 20 ya. Tuh. Cukup ya. Screenshot, hapus. Itu cuma 2 orang. Nah, 13 ini begitu. A ya, AB. AB bilangan bulat positif. Ya, lambangnya begitulah bilangan bulat positif ya. Apakah akarnya? Pertanyaannya adalah apakah akar pangkat 3 dari AB itu adalah elemen bilangan bulat gitu ya. Pernyataan 1. Misal akar A-nya adalah elemen bilangan bulat. Jadi kalau akar A bilangan bulat, apakah akar pangkat 3 AB-nya bilangan bulat? Coba. Ini boleh kita cek secara aljabar, boleh dimisalkan. Kalau misalkan saja A-nya, jangan dulu misalin ya, biar agak keren. Berarti akar pangkat A-nya elemen bilangan bulat. Kalau akar pangkat A-nya elemen bilangan bulat, ya maka A kuadrat, berarti A ini bilangan kuadratik. Begitu ya. Iya, berarti A itu bilangan kuadratik. Berarti kalau A bilangan kuadratik, berarti akar A itu katakanlah sama dengan P ya. Berarti A sama dengan P kuadrat. Begitu maksudnya. Ya. Jadi kalau kayak gitu, akar pangkat 3 dari AB sama dengan akar pangkat 3 dari
P kuadrat B. Nggak bisa diakarkan? Itu nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau ini pusing, ya kalau pengen akar A-nya bilangan bulat, ya ambillah contoh A-nya 4. Ya, berarti akar A-nya kan bilangan bulat. Jangan satu lah, satu terlalu beresiko. Berarti gimana? Berarti itu jadi akar pangkat 3 dari 4B. Apakah bilangan bulat? Ya belum tentu. Ya, yang kedua, B sama dengan akar A. Kalau B sama dengan akar A, ngaruhnya ke sini. Jadi akar pangkat 3, A kali akar A. A kali akar A. Ya, jadi ini kan pangkat sepertiga ya. Ini kalau dikalikan A pangkat 1, A pangkat setengah, A pangkat 3/2. Begitu. Coret-coret. Oh, jadi akar A. Apakah bilangan bulat? Belum tentu. Ya, begitu. Jadi kalau kita gabungkan, yang setiap pernyataan 2, pernyataan 1 membuat mengatakan akar A bilangan bulat. Pernyataan 2 mengubah ini menjadi akar A. Berarti kalau akar A-nya bilangan bulat, ya berarti ini jadi bilangan bulat. Jadi kalau mereka bareng-bareng bisa. Atau misalkan di sini kalau kita memisahkan A dengan 4, berarti di sini B-nya berapa? Dan misalkan 2 gitu ya, cerita-ceritanya gitu. Misalkan 2. Oh, berarti itu menjadi akar pangkat 3 dari 4 kali 2. Berapa tuh? 8. 2. Oh, bulat. Begitu ya. Jadi itu tuh yang merah, ya cara kreatif lah. Begitu ya. Oke. Ini yang nonton siapa? Radit. Ira. Silakan screenshot. Sudah ya. Sekarang adalah nomor 14. 14 ada sedikit permasalahan ya. Maksudnya salah. Ini suara kakak jelas terdengar dong. Jelas terdengar dong, jelas dong, jelas. Oke, thank you. Ini nanti diupload lah di YouTube ya. 14. X-nya min 5 kurang dari X, kurang dari 3, kurang dari 2, dan Y itu 1, Y plus 1 kurang dari itu 3 maksudnya ya. 3 lah, kan gak logis kalau di sananya min 3 ya. Nanti neuron-neuron kita saling menghujat kalau di sana min 3. Kok bisa? Mana nilai X tambah Y yang mungkin? Berarti kita cari dulu X tambah Y. Ya, ini kita sederhanakan dulu jadi X. Di tengah-tengahnya jadi X, di ini juga jadi Y. Bagaimana cara menghilangkan min 3? Awas. Kalau pindah ruas, pusing Anda. Ini min 3 pindahnya kemana? Kiri ke kanan. Tambah 3 semuanya. Min 2, X, 5. Ini kurang 1 semuanya. Baru ke sini, jumlahkan lah. Itulah. Tambah. Ya, kenapa tambah? Dia jadi X tambah ya. Karena tandanya sudah sama semuanya. Nah, itu ya. Jadi X tambah Y itu nilainya berkisar di antara min 2 dan 7. Ya. Jadi jawabannya berapa tuh? Min 2 dan 7. Semuanya bisa dong, Dek. Ya, jangan ngarang. Tapi enggak ya. 15. Hapus dulu ya. A dan B bilangan bulat positif. Oh, gitu dong. Biar kelihatan kayak apa? Berkelas gitu, bilangan bulat positif gitu, bilangan bulat positif ya. Terus kurang dari 11. Oh, gitu. Bahasa matematika. Ya. Lebih ribet bahasa cewek, percaya. Wih, gila, rasis. B per A-nya adalah dengan prima. Ya, prima gitulah. Manakah nilai yang tidak mungkin? 20. Apakah 20 itu? Manakah nilai yang tidak mungkin untuk A kali B? Oh, jadi apakah A kali B-nya bakal jadi bilangan prima? Manakah nilai yang mungkin yang tidak mungkin untuk A kali B? Ya. Coba 20. 20 ada nggak? Mungkin nggak dia merupakan hasil dari dua buah bilangan asli kurang dari 11, tapi kalau dibagi menjadi berapa itu? Bilangan prima. Ada nggak? Good. Ada memang, benar. Ya, berapa? 10 per 2. Berapa? 5. Bilangan prima. Ya, kita aja lah. Kedua. 15.
Ada nggak hasil kalinya yang kalau jadi bagi jadi dengan prima? 15 kan faktornya 5 dan 3 doang ya. 15/1 juga nggak bisa. Nggak bisa dia. Nggak. 18. Mungkin nggak ada 18. Wih, mantap. Ada ya. Berapa 18? Gila. Bener tuh. 6/3. Wih, kills. Ya, jadi 2 kan? 2 prima. 2 itu bilangan yang incredible. Ya, kakak suka angka 2 ya. Kakak lahir tanggal 2, anak juga tanggal 2. Keren dong. Bulannya sama lagi. Ya. Oke. Terus terakhir berapa? 14. 14 bisakah? Oke, bisa ya. 14, 2 dan 7. Ya, enggak apa-apa. Ya, jangan malas pikir. Ya, kata Plato itu, bukan kata Plato, siapa ya? Pokoknya filsuf lah. Manusia itu, dia adalah hewan yang berpikir. Jadi saat berpikirnya hilang sifat kemanusiaannya. Begitu. Wah, itu nanti bisa dibahas di ilmu logika, ilmu mantik ya. Kalau Anda mau baca, carilah Sulamul Munawarok lah. Terjemahannya lah, cari. Manusia itu hewan yang berpikir. Jadi membuat definisi itu mirip kayak membuat spesies, ada genusnya, ada familinya gitu. Saat hilang sifat berpikirnya, ya hilanglah sifat kemanusiaan. Ya, oke, kita lanjut lagi ke nomor yang belum ya. Ini mau dilanjutkan aja. Masih mau pada ikut nih? Masih dong, ya. Tadi yang agak-agak aneh tuh nomor berapa? Nomor 8 mah itu sudah tadi ya dibahas dengan jelas bahwa nomor 8, coba nomor 8 ya. Itu di sana pernyataan 1 sudut B tambah sudut C 180. Sudah sifatnya, sudah fitrah alaminya. Kalau ada kalau ada segi 4 dalam lingkaran, maka jumlah sudut yang berhadapan itu 180. Sudut B tambah sudut D 180. Sudut A tambah sudut C 180. Kita akan disuruh mencari sudut C. Pernyataan 1 yang nggak dikasih tahu juga kita udah tahu gitu. Ya, nggak perlu itu. Nomor 2 sudut B 65. Kalau B-nya 65 ya kita cuma tahu D-nya 115. Jadi C-nya nggak bisa. Jadi nomor 8 itu jawabannya adalah E ya. Tidak ada yang bisa kita dapatkan. Nah, gitulah. Ya. Nah, lagi tadi yang aneh. Nomor 6 ya. 6. Ya, 6 kan gitu ya. Karena apa namanya? Yang kita carikan apakah kecepatannya itu lebih dari 60? Ya kalau mau dikerenin kan V itu sama dengan S dibagi T. Kan begitu. Kita ingin kecepatannya lebih dari 60. Jaraknya mana jaraknya? Waktunya ingin kurang dari 2 jam. Ya berarti kalau ini 60, ini 2 kan di sini normalnya kan 120 ya. Berarti ini agar lebih dari 60, ini jarak waktunya semakin kecil, ya kan hubungannya ini hubungan terbalik ya. Berarti kalau waktunya semakin kecil, agar nilai V-nya semakin besar, maka S-nya harus semakin besar lah. Gitu ya. Karena nanti kalau S-nya semakin besar, ya maka nanti otomatis V-nya akan ikut semakin besar, gitu ya. Jadi jawabannya adalah lebih dari 120 atau kalau di sana lebih dari 122. Ya kalau lebih dari 122 ya pasti lebih dari 120. Sedangkan kalau pernyataan 1 ini nomor 6 ya. Kalau terbalik, kalau semakin kecil, jaraknya semakin kecil, ya nanti jadi kecepatannya semakin kecil dong. Oke, begitu. Itu saja pertemuan kita kali ini ya. Semoga membawa manfaat. Dan karena ini adalah bulan terakhir pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan, ya pastilah kakak banyak salah kepada kalian. Mohon maaf lahir dan batin.
Taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti bisa kembali ke fitrah, kesucian ya. Ya, suci lahir dan batin dan suci lahir dari corona juga. Semoga cepat berlalu ya, cepat berlalu, cepat diangkat musibah ini dari kita. Dan apa lagi ya? Ya sudahlah, kayak gitu paling ya. Pokoknya intinya mohon maaf lah, jangan kurang memaafkan, pasti kakak banyak banyak salah. Itu saja guys hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di awal Juni dengan semangat baru menghadapi Utebek ya, Utebek. Jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap berolahraga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.